channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kisah misteri yang berjudul Gerbang Gaib bagian yang kedua. Yuk, daripada kita lama-lama, mari kita lanjutkan ceritanya. Maya terus berjalan dengan hati kemelut. Benar dugaannya, saat ini dia sedang berada di alam lain. Alam di mana semua lelembut dan makhluk halus bersemayam di dalamnya. Ia masih terus merinding ketakutan seraya terus berdoa dalam hatinya. Bantu kami ya Allah. Maya tidak berhenti meminta pertolongan yang maha kuasa. Ia terus memanjatkan doa agar Tuhan bisa membawanya keluar dari tempat terkutuk itu. Dari kejauhan mereka mulai melihat samar-samar sebuah tugu. Benar saja yang kakek tua itu katakan. Tugu itu berlambangkan keris yang menancap di sebuah bambu. Maya semakin melaju dengan cepat tanpa menghiraukan apapun. Adik, kakak, terus berdoa ya nak. Insya Allah sebentar lagi kita keluar dari tempat ini, ujar Maya menyemangati kedua belahan jiwanya. Si kakak mengikuti instruksi dari sang bunda. Ia terus melafalkan semua doa yang ia bisa. Sedangkan Zoyara kembali tidur dan berpindah duduk di depan tempat di samping ibunya. Hampir 20 menit sudah Maya melajukan mobilnya. Kini cahaya lampu-lampu kendaraan mulai terlihat di kejauhan. Melirik kembali jam di tangannya. Waktu kini menunjukkan pukul 9 malam. Berarti hampir 1 jam juga ia menempuh waktu hingga akhirnya bisa sampai di keramaian ini. Jalanan itu semakin ramai dengan silih bergantinya bunyi klakson kendaraan. Alhamdulillah, kakak, kita sudah keluar dari tempat itu, ujar Maya menghela nafasnya dengan perasaan lega. Ia dan si sulung saling melempar senyum ketenangan. Mereka tidak berhenti mengucap syukur saat mereka benar-benar telah berada di antara keramaian dan banyak orang. Maya segera meraih ponsel di dalam tasnya. Sungguh memang aneh, ponselnya kini kembali menyala. Hal serupa terjadi pada ponsel milik Seana. Kedua ponsel itu kini telah menyala dengan sinyal yang utuh dan penuh. Ponsel kakak sudah menyala bun, ucap Zeana kegirangan. Coba telepon ayah kak, sekarang cepat ya, perintah Maya. Ya bunda, sebentar, balas Zeana mulai mencari nama kontak di layar pipi canggihnya. Zeana kemudian menekan nama ayah di layar ponsel itu. Sambungan terhubung, tetapi tidak ada jawaban. Tidak diangkat bun, ujarnya mengabarkan kepada sang bunda. Coba terus kak, kembali Zeana menghubungi sang ayah. Sambungan itu masih terhubung, sampai akhirnya, halo ayah, lirih gadis itu. Halo kakak, ada apa nak? Ini sebentar lagi ayah sampai rumah kok. Zidan mengangkat telepon dari anak sulungnya. Si kakak hanya terisak saat mendengar suara ayahnya di seberang sana. Ziana merasa hatinya telah melepas beban ketika benar-benar mendengar suara ayahnya yang begitu nyata. Walaupun itu adalah hanya via sambungan telepon. Loh, kakak kenapa? Kok seperti sedang nangis? Tanya Zidan penuh selidik. Ia hafal benar suara si sulung bila sedang dalam kondisi tidak baik. Ayah, ini bunda mau ngomong, ujar Seana langsung memberikan ponsel kepada ibunya. Maya berbicara dengan suaminya itu.
tetapi ia tidak menjelaskan kejadian rumit yang baru saja ia dan kedua putrinya alami. Maya hanya menyuruh Zidan untuk menjemputnya di sebuah taman kota. Dengan berdalih bahan bakarnya akan habis, Zidan kemudian mengiyakan permintaan istrinya dan menyuruh mereka untuk menunggu kedatangannya. Mereka kini telah sampai di taman kota. Maya memutuskan untuk menunggu suaminya di sana. Mereka berdua duduk di kursi taman dekat air mancur. Selain bahan bakar yang akan segera habis, Maya sangat kelelahan setelah tidak sengaja dirinya terseret masuk ke dalam lembah gaib. Untung saja selama terjebak di hutan belantara nan gelap itu, Maya tidak kehabisan bahan bakar. Tidak terbayang bila hal itu terjadi. Entah akan seperti apa nasib ketiganya ini. "Bunda, ini minum dulu," ucap Zeana memberikan sebotol minuman untuk ibunya. Selama di perjalanan tadi, jangankan untuk minum, rasanya untuk sekedar bernafas saja Maya sangat kesusahan. "Makasih sayang," balas Maya memegang erat tangan putri sulungnya yang sebentar lagi akan genap berusia 17 tahun. Ibu dan anak itu saling memeluk satu sama lain. "Kakak juga pasti lelah ya?" Zeana mengangguk. Gadis cengeng itu kembali menitikkan air matanya. Ia mengaku pada sang bunda bahwa kejadian tadi sangat membuat dirinya ketakutan. "Tapi bunda hebat, bunda bisa tenang saat itu, dan itu membuat kakak yakin bahwa kakak tidak sendiri," balas Zeana mengukir senyum di hadapan Maya. Saat sedang mengobrol di tepi taman, keduanya dikejutkan oleh suara Zoya yang menjerit sejadinya. Bergegas keduanya langsung menghampiri Zoya yang ditinggal di mobil sendirian. "Tidak, pergi kalian, pergi dari sini!" Sontak keduanya langsung menepuk pipi Zoya saat mendengar teriakan anak itu yang berkata sembari memejamkan mata. "Zoya, kenapa sayang? Zoya, bangun! Sayang, bangun nak!" Berulang kali Maya menepuk pipinya, tetapi Zoya masih tidak kunjung bangun. Keringat membasahi sekujur tubuh gadis kecil itu. Badannya kaku dan perlahan seluruhnya terasa sangat dingin. "Kakak, ambilkan air cepat kak!" Maya membasuh wajah Zoya dengan air. Ia terus melafalkan doa sebisanya. Namun tetap saja Zoya tidak membuka mata. Gadis itu seperti ingin membuka matanya tetapi tidak bisa. Seolah ada sesuatu yang menghalanginya. "Kakak, cepat hubungi ayah kak, ayo cepat!" ujar Maya semakin panik melihat kondisi Zoya semakin kaku bak robot. Urat di lehernya menegang, sementara matanya terus terpejam. Maya panik, ia semakin cepat menggoyang-goyangkan tubuh ringkih si bungsu. Tetapi tetap saja tidak ada hasil. Zoya masih tidak kunjung sadarkan diri. "Kakak, ayo cepat dong!" teriak Maya histeris, membuat orang-orang di sekitar berdatangan menghampiri. Zeana ikut panik sehingga ponselnya terjatuh dan belum sempat menghubungi Zidan. "Ada apa bu? Kenapa bu dengan anaknya?" Silih bergantian orang-orang di sana bertanya kondisi Zoya. Saat Zeana hendak mengambil ponselnya, tiba-tiba saja klakson mobil milik Zidan berbunyi. Zidan keluar dari mobilnya dengan senyum sumringah. Maklum seminggu sudah ia tidak berjumpa dengan anak dan istri.
Namun sejurus kemudian senyuman itu berubah menjadi raut wajah terkejut saat Maya terus melambaikan tangan agar Zidan segera menghampiri mereka. Zidan berlari secepat mungkin menghampiri anak dan istrinya di tengah kerumunan banyak orang. Betapa terkejutnya Zidan melihat putri bungsunya dalam keadaan seperti itu. Zoya terus kejang dengan mata tertutup dan tidak bersuara sedikit pun. Astagfirullahaladzim, Bunda, adik kenapa ini? Maya menangis, ia pun tidak tahu harus menjelaskan apa kepada suaminya. Zidan masih dengan setengah sadar. Ia dengan cepat segera mengangkat putrinya dan membawanya masuk ke dalam mobil. Bawa barang-barang kalian, kita pulangnya pakai mobil ayah saja, ujarnya seraya menggendong Zoya masuk ke dalam mobil. Maya dan Zeana segera bergegas membawa semua barang mereka di mobil. Kemudian tidak lama mereka langsung melaju meninggalkan mobil Maya di taman kota. Keluarga itu kini sedang bergegas menuju rumah sakit terdekat. Syukurlah hanya perlu waktu beberapa menit saja. Ketiganya kini telah sampai di rumah sakit. Zoyara diperiksa, suhu tubuhnya benar-benar minus. Gadis kecil itu sangat dingin sekujur tubuhnya. Dokter menyuruh mereka menunggu di luar, sementara Zoya masih melakukan pemeriksaan di dalam. Bapak, Ibu, mohon maaf, saya akan memasang alat pada tubuh pasien. Ini baju Ananda, ujar salah satu perawat di sana. Wanita berpakaian medis itu lantas memberikan baju yang Zoya kenakan, karena Zoya harus berganti pakaian dengan pakaian khusus rumah sakit. Zidan menerima pakaian putrinya, sedangkan Maya masih menangis di balik pintu ruangan IGD. Menyaksikan kondisi Zoyara yang kian menyedihkan seperti itu, Zidan mulai bertanya dalam hatinya mengapa bisa kondisi putrinya demikian. Padahal setahu Zidan saat seminggu lalu ia meninggalkan mereka. Kondisi anak dan istrinya dalam keadaan sehat. Apalagi Zoyara, gadis itu tidak pernah sakit. Justru si kakaklah yang sering mudah terserang demam dan sejenisnya. Namun sekarang kondisi parah tidak terduga malah menimpa putri bungsunya secara tiba-tiba. Bunda, kakak, tolong dong jangan begini. Ayo cerita sama ayah, ada apa sebenarnya? Zidan terus mondar-mandir. Kepulangannya saat ini seolah terasa diselimuti duka saat mencoba memaksa Maya untuk bercerita. Dan apa yang terjadi, tiba-tiba saja benda kecil terjatuh dari balik pakaian yang dipegang oleh Zidan. Benda berupa bungkusan dengan bentuk kotak panjang berwarna merah berukuran kecil. Seperti kotak perhiasan, tapi ini jauh lebih kecil. Benda itu sepertinya keluar dari balik saku gamis yang dikenakan oleh Zoya yang saat ini berada di tangan ayahnya. Zidan terkejut kemudian mengambilnya. Ini apa, Bunda? Tanyanya kepada Maya yang masih terseduh. Maya menoleh ke arah suaminya. Ia memasang wajah sama terkejutnya dengan Zidan. Tidak tahu ya, balas Maya seraya menyeka air matanya. Zidan kemudian membuka isi kotak itu dan sungguh mereka berdua sangat tercengang ketika melihat isi dari kotak merah itu. Kotak itu berisikan sebuah keris kecil dengan ukuran sekitar 3,5 inci dengan sisi kanan dan kiri berliku. Keris itu memiliki gagang kecil melengkung seperti payung. Di dalamnya terdapat lembaran kertas berwarna coklat.
yang entah apa isi dari kertas itu. Kertas yang terlihat sangat usang dan sangat kuno. Zidan dan Maya saling menatap heran. Maya pun tidak tahu dari mana Zoya dapatkan benda itu. Zidan semakin murka karena Maya enggan bercerita apapun, yang membuat ia semakin khawatir akan kondisi putrinya. Maya dan Zeana bungkam, sedangkan Zidan semakin tidak sabar, ingin segera tahu pokok permasalahan ini agar putrinya segera kembali sadar. 15 menit berlalu barulah dokter bersama perawat keluar dari ruangan IGD. Lelaki berjas putih itu mengabarkan bahwa kini kondisi Zoya telah stabil. Suhu tubuhnya sedikit meningkat. Namun dokter berkata bahwa Zoya masih belum sadarkan diri. Dokter hanya memvonis Zoyara mengalami hipotermia atau penurunan suhu tubuh akibat terlalu tegang dan stres. Kita tunggu 2 jam lagi ya Bu. Pak, semoga Ananda segera siuman, ucap dokter kemudian berlalu meninggalkan mereka. Zidan melihat putrinya di balik pintu, tidak terasa air matanya menetes. Ini adalah kali pertama putri bungsunya masuk ke rumah sakit dalam keadaan cukup parah. Mas, sebenarnya tadi... Zidan, ya Allah, nak, ada apa ini nak? Ada apa dengan cucu ibu? Ujar seorang wanita parubaya menyela kalimat Maya. Wanita itu menghambur ke pelukan Zidan. Rupanya itu adalah orang tua Zidan, mertuanya si Maya. Sungguh terkejut mereka dengan kedatangan orang tua yang secara tiba-tiba itu. Maya segera menyalami kedua mertuanya dengan takzim. Ada apa nak? Apa yang terjadi pada Zoya? Ujar Eyang panggilan sayang Zoya dan Zeana. Wajah kedua orang tua itu sangat pucat. Mereka semua sangat khawatir melihat sang cucu terbaring di dalam ruang sana. Ibu, bapak, kok bisa kalian di sini? Tanya Zidan yang tidak menyangka dengan kedatangan kedua orang tuanya. Zeana yang menelpon tadi, ibu memang berencana besok pagi akan main ke rumah kalian. Tapi tiba-tiba si kakak menelpon dan menangis-nangis. Ya sudah, akhirnya ibu kesini saja. Jelas Eyang Muti kepada mereka. Rupanya Zeana yang menelpon nenek dan kakeknya. Pantas saja si kakak tidak kelihatan sejak tadi, pikir Maya. Ada apa Zidan? Ayo ceritakan sama kami. Si ibu mengusap pundak putranya. Loh, apa itu? Ujar Eyang Ajim seraya meraih kotak berisikan keris itu dari tangan putranya. Beliau membuka isinya dan setelah tahu ayah mertua Maya itu menampakkan wajah tidak biasa, beliau masih memperhatikan keris itu dengan seksama. Dari mana kamu dapat ini Dan? Tanya Eyang Ajim. Zidan menjawab dengan gelengan, sebab ia pun tidak tahu kronologis kejadian itu. Semua kunci ceritanya ada pada Maya dan Zeana. Eyang, tadi kita, kakak tungguin adik saja ya nak. Biarkan bunda yang menceritakan semua ini pada Eyang dan juga ayah, ujar Maya menyela kalimat Zeana. Gadis itu langsung menuruti perkataan ibunya dan pergi meninggalkan mereka. Kini mereka kemudian menjauh. Maya mengajak mertua juga suaminya untuk mencari tempat yang tepat agar bisa menceritakan semua kejadian mistis yang tadi ia alami bersama kedua putrinya. Walaupun kebingungan nampak dari Zidan dan kedua orang tuanya, untungnya mereka mengerti dan tidak terlalu menuntut apapun. Hingga akhirnya mereka tiba di sebuah kafe rumah sakit.
Maya mempersilahkan semua duduk. Kini ia memulai ceritanya dari awal hingga akhir. Semua raut wajah keluarganya seolah tidak percaya dengan yang baru saja terdengar dari mulut Maya. Ia bercerita bagaimana sikap Zoya saat mereka akan mulai tersesat ke sana. Lalu bagaimana Zoya saat berbicara hal aneh. Hingga akhirnya mereka tiba di hutan belantara dan sepi itu. Maya juga menceritakan sosok Bamugo yang sempat ia jumpai di sana. Dan semua percakapan mereka selama ketiganya terjebak di alam gaib itu. Saat Maya menyebutkan nama Mugo, ayah mertuanya langsung menyela kalimat Maya. "Tunggu, kamu tadi bilang apa, Maya?" Potong orang tua Zidan. "Apa, Pak?" jawab Maya. "Siapa nama yang kamu sebutkan tadi?" tanya orang tua Zidan. "Oh, itu nganu, Pak. Mugo, Pak." "Iya," lelaki tua itu bilang namanya Mugo. Maya mengulang nama itu dengan ragu, karena ayah mertuanya seolah perlu penegasan agar yang didengarnya benar dan pasti. Lalu tidak lama kemudian Eyang Aji membuka kembali benda yang berisikan keris yang kini berada di tangannya. "Mugo Roso," liri Eyang Ajim dengan mengerutkan keningnya. "Maksudnya apa, Pak?" tanya Zidan yang tidak mengerti apa perkataan ayahnya. "Lihat ini." Eyang Aji memperlihatkan keris yang sedang ia pegang. Di balik punggung keris itu terdapat tulisan Mugoroso. Maya terperanjat dari tempat duduknya. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa semua yang dialaminya mungkin saja memiliki ketertarikan satu sama lain. Mendadak ia teringat sosok si kakek tua itu. Eyang Ajim segera berlari melihat keadaan Zoyara. Semua langsung mengikuti langkah kaki ayah mertua Maya itu yang berjalan dengan sangat cepat. "Pak, tunggu, Pak. Kenapa sih? Ada apa, Pak?" Zidan masih tidak mengerti maksud dari perkataan ayahnya. "Coba panggilkan dokternya, Nak." Eyang Aji meminta putranya untuk memanggilkan sang dokter. "Tunggu, Pak, tapi ini sebenarnya ada apa, Pak? Beritahu pada Zidan," ujar lelaki janggung itu mendesak sang ayah. Ia benar-benar tidak mengerti dengan sikap yang mendadak berubah dari sosok ayahnya itu. Eyang Ajim lantas berteriak seraya melepaskan tangan Zidan dengan kesal. "Anakmu bisa saja sekarang masih terjebak di sana, Zidan. Cepat panggilkan dokternya," teriak lelaki parubaya itu dengan emosional. Zidan menatap menyalang sorot mata ayahnya. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Benarkah anakku masih terjebak di lembah itu?" batin Zidan. Tiba-tiba di tengah kondisi menegangkan itu Maya tersungkur. Ia berkata kepalanya berputar hebat. Ibu mertuanya segera membangunkan Maya dan menciumkan aroma minyak angin. "Sudah, Pak, sabar dulu," ujar Zidan. "Kamu juga sabar, Nak. Kalian tenang dulu. Kita belum tahu pasti apa yang terjadi." Tukas Eyang Muti berusaha berada di tengah-tengah mereka untuk menenangkan. "Lama sekali sih dokternya. Minggir, Bu," teriak Eyang Ajim sedikit mendorong tubuh sang istri. Dirinya sungguh tidak sabar menunggu kedatangan dokter. Ia menerobos masuk ke dalam ruangan di mana cucunya sedang terbaring tidak berdaya. Si kakek menatap sendu wajah Zoya. Dilihat olehnya, wajah Zoya terlihat sangat pucat dan suhu tubuhnya masih sangat dingin. "Ini tidak bisa dibiarkan," liri Eyang pelan. Eyang Ajim lantas keluar ruangan. Ia terlihat menjauh dan sedang mencoba menghubungi seseorang. Terlihat ayah dari Zidan itu mengeluarkan ponselnya dan seperti tengah menunggu jawaban dari panggilannya.
Halo, assalamualaikum. Terdengar suara seseorang mengucapkan salam di ujung telepon. Kemudian tidak lama Eyang menjawab salam itu. Lalu tidak lama setelah itu terdengar Eyang Ajim menyuruh lawan bicaranya di telepon itu untuk datang secepatnya ke rumah sakit. Entah siapa yang Eyang hubungi, entah apa juga yang Eyang bicarakan kepada orang itu di telepon tadi. Hanya saja raut wajahnya kini terlihat benar-benar penuh kemurkaan. Eyang dengan cemas terus menunggu kedatangan seseorang di rumah sakit itu. Terlihat dirinya mondar-mandir tidak karuan di depan pintu masuk rumah sakit. Selang setengah jam berlalu, kemudian orang yang tengah Eyang tunggu sepertinya telah datang, sebab Eyang terlihat menyambut di kejauhan. Seorang berperawakan tinggi dan berwajah tampan serta style yang nyantri terlihat menciumi tangan Eyang Ajim. Rupanya itu adalah anak teman Eyang yang merupakan seorang ustadz terkemuka di daerahnya. Assalamualaikum, saya Ahmad Pak, Bu. Sapa pemuda itu memperkenalkan dirinya kepada semua yang ada di sana. Ini adalah Ahmad, dia adalah anak Kiai Husen yang punya pondok pesantren Nur Ulum di Bukit Sari. Dia adalah anak temannya Bapak. Eyang memperkenalkan sekaligus menjelaskan maksud kedatangan Ahmad pada semua keluarganya. Semua yang ada di sana merasa sedikit tenang ketika salah seorang yang berwawasan dan berilmu agama datang di situasi seperti ini. Alhamdulillah, batin Maya sangat bersyukur. Langsung masuk saja nak, tolong lihat cucuku di dalam. Pinta Eyang langsung mempersilahkan Ahmad untuk masuk ke dalam ruangan di mana cucunya terbaring. Ahmad pamit pada keluarga Zidan kemudian segera masuk ke ruangan itu. Ahmad memperhatikan sekujur tubuh gadis kecil itu. Wajah Zoya memang terlihat semakin pucat pasi. Tubuhnya masih dingin. Ahmad segera membacakan beberapa doa kemudian meniupkan ke seluruh tubuhnya. Tidak lama setelah itu Ahmad keluar dengan raut wajah tidak dapat ditebak. Rautnya tergambar khawatir sekaligus kebingungan. Bagaimana nak Ahmad? Tanya Eyang. Mohon maaf sebelumnya Eyang, tapi untuk saat ini saya belum bisa memastikan. Saya harus mendengar lebih rinci awal mula semua itu terjadi, agar saya nantinya bisa mudah menemukan titik penyebabnya, ujar Ustadz Ahmad kepada mereka. Oh, mungkin saja Ahmad tadi hanya menerima sebagian informasi yang masih kurang jelas dari Eyang. Untuk itu, Ahmad perlu mendengar cerita dari Maya dan Zeana secara langsung dan menyeluruh. Tapi benarkah anak kami belum bisa sadar karena masih terjebak di lembah terkutuk itu, Pak Ahmad? Tanya Maya dan Zidan bersamaan. Ahmad sejenak bergeming, tidak lama ia menjawab bahwasanya semua masih abu-abu. Dia tidak bisa sembarangan menyimpulkan. Saya belum bisa memastikan, Bu, sebab saya tidak ingin nantinya ibu sekeluarga merasa tertekan dan banyak pikiran. Oleh sebab itu, saya masih perlu tahu detail lengkapnya, agar nantinya kita bisa sama-sama menemukan jalan keluar. Jelas Ahmad bijak. Penjelasan dari Ahmad setidaknya sedikit banyak membuat Maya dan Zidan merasa lega. Ya sudah Pak, saya dan si kakak akan menceritakan semuanya lagi dari awal, ujar Maya. Ia memang harus menjelaskan kembali kronologi kejadiannya agar semuanya bisa segera ditangani. Maya dan si sulung akhirnya menyanggupi untuk memberikan informasi lebih dalam, karena memang mereka lah yang mengalami semua kejadian mengerikan itu. Dan bersambung, apakah Ustadz Ahmad bisa menyembuhkan Zoyara?
Dan apakah benar Ruh Zoyara masih tertinggal di alam gaib itu? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Jadi untuk kalian tetap stay di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.